Sorotan lain, saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang per September 2020. Artinya, angka kemiskinan di Indonesia kembali menyentuh 10,19%. Pandemi COVID-19 membuat tren penurunan angka kemiskinan berhenti di tahun 2019. Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin terbanyak ada di pedesaan, namun peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi. Pandemi telah menyebabkan sejumlah sektor usaha terpukul. Akibatnya, konsumsi rumah tangga juga menurun. Sebaliknya, tingkat pengangguran meningkat. Sama-sama udah datang di tempat. Data Badan Pusat Statistik mencatat ada penambahan 1,13 juta orang miskin baru dalam 6 bulan. Dengan demikian, total penduduk miskin Indonesia berjumlah 27,55 juta orang pada September 2020. Ini artinya persentase penduduk miskin Indonesia naik 0,41% menjadi 10,19%. Kenaikan angka kemiskinan yang lebih tinggi tertahan oleh jaring pengaman pemerintah. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan video yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Menurunkan Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia. Yang beranggotakan, yang pertama Hesti Sriwuryani, NIM B200180120. Yang kedua saya sendiri Nuri Sofa Alina, NIM B200180121. Yang ketiga Arlinda Novita Canianda, NIM B200180123. Yang keempat Novia Andira Salsabila Talia, NIM B200180124. Selamat menyaksikan video kami. Indonesia sebagai negara yang berkembang sudah tidak asing lagi dengan kata kemiskinan dan kesenjangan. Masalah kemiskinan sudah menimpa bangsa Indonesia sejak dahulu dan masih berlangsung hingga sekarang. Problema kemiskinan terus menjadi masalah yang besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas. Penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak tahun 1960-an dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebenarnya sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat, sehingga terjadi trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan.
suatu kondisi saat seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan yang layak. Masalah kemiskinan berkaitan erat dengan kesenjangan atau ketidakmerataan akses terhadap sumber ekonomi antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Yang kedua yaitu gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. Selanjutnya yaitu gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang cenderung masih rendah. Yang kedua, keterbatasan lapangan pekerjaan, sedangkan para pencari kerja semakin hari itu semakin meningkat. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya alam yang dapat diolah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, jumlah tanggungan beban keluarga yang banyak. Dan yang kelima, ada sikap malas bekerja yang tertanam pada masyarakat yang memiliki pendidikan rendah. Nah, dengan adanya beberapa faktor tadi, itu dapat menyebabkan adanya kemiskinan yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Nah, beberapa dampak yang dapat dirasakan masyarakat antara lain, yang pertama adanya tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, tingkat kriminalitas itu semakin tinggi karena masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak memikirkan lagi cara untuk mencarinya, sehingga dia mempermudah segala cara yang menyebabkan kriminalitas itu sendiri dapat semakin tinggi. Nah, yang ketiga, tingginya angka kematian. Dan yang keempat, terbatasnya akses pendidikan karena masyarakat yang tergolong miskin itu tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi dikarenakan adanya keterbatasan biaya. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan naik 10,5% seiring dengan wabah pandemi COVID-19, sehingga total masyarakat miskin diperkirakan mencapai 28,73 juta jiwa. Dengan bertambahnya tingkat kemiskinan, maka diperlukan keterlibatan dan sinergi dari berbagai pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Lanjut, tingkat pengangguran juga akan semakin meningkat. INDEF memprediksi jumlah pengangguran akan bertambah 3,6 juta jiwa menjadi 10,4 juta jiwa pada 2021 dengan persentase 7,8% dari 4,99%. Rinciannya berasal dari 2,5 juta angkatan kerja baru yang tidak terserap optimal dan 1,1 juta angkatan kerja yang masih belum terserap akibat dampak COVID-19. Adanya penambatan pengangguran ini membuat angka kemiskinan naik di atas 2 digit. Tauhid mengatakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah
khususnya dalam jaringan pelindungan sosial, harus dievaluasi kembali. Oleh sebab itu, perlu upaya yang lebih masif untuk menahan laju pertambahannya penduduk miskin dan pengangguran di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan ini akan dijelaskan beberapa kontribusi atau peran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mahasiswa sejatinya merupakan agen kontrol yang melakukan pengawasan, pengabdian, dan penyampaian pendapat masyarakat, sehingga harus ikut andil dalam berpolitikan untuk menjalankan tugas tersebut demi Indonesia yang sesuai dengan kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia. Mahasiswa dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan mewujudkan tridharma perguruan tinggi, sehingga tercipta orang-orang terpelajar yang memiliki semangat tinggi, pemikiran yang kreatif, mandiri, dan inovatif, agar dapat membangun bangsa di berbagai sektor sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Mahasiswa harus mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk dirinya, masyarakat, dan negara. Kontribusi yang dapat diberikan adalah dengan menyumbangkan pikiran kreatifnya untuk menanggulangi masalah ekonomi yang terjadi dan upaya pembangunan perekonomian Indonesia serta berkarakter Pancasila. Tridharma perguruan tinggi yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Dengan melakukan penelitian dan pengembangan ini, diharapkan kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan sektor lainnya. Nah, kita sebagai mahasiswa dapat berkontribusi dengan cara kita menjadi pelopor untuk penelitian dan pengembangan dengan melihat fenomena-fenomena yang ada pada lingkungan sekitar atau masyarakat, kemudian kita tuangkan ke dalam suatu program kreativitas mahasiswa atau PKM, dan dapat dihasilkan inovasi-inovasi baru yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dengan adanya penemuan tersebut dapat meningkatkan lapangan pekerjaan atau dapat memberikan motivasi atau penemuan baru untuk mempermudah kegiatan masyarakat. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa harus memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap masyarakat karena mahasiswa merupakan harapan besar bangsa ini sebagai kader pemimpin bangsa di masa depan. Tanpa adanya jiwa dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, mahasiswa hanya akan menjadi cikal bakal manusia yang egois dan tidak peduli terhadap masyarakat. Kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa adalah dengan mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, program pengabdian masyarakat, dan juga kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Tentu masih banyak hal-hal lain yang harus mahasiswa pahami dan tridharma perguruan tinggi ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian, sehingga kita sebagai mahasiswa bisa ikut andil dalam menurunkan kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia ini, sehingga dapat menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.